العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak dipungkiri lagi bahwasanya senantiasa menuntut ilmu adalah merupakan perkara yang sangat besar, yang sangat agung, di mana Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya harta dan jabatan. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia semangat dan terus menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tafaqquh fid din. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal tersebut banyak di dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan kemuliaan, keistimewaan dan kedudukan yang agung bagi orang yang senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan tegas dan menyebutkan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan yang banyak, yang besar, yang agung untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia faqih dalam agama ini. Tentunya jemaah rahmatullah, untuk sampai kepada derajat faqih fid din, maka harus senantiasa belajar dan terus belajar. Dan itu adalah merupakan kebiasaan dan tradisi orang-orang soleh sebelum kita, di mana mereka, kesibukan mereka tiada lain yang terbukan adalah menjadi penuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi jemaah rahmatullah, ilmu yang sangat harus dipelajari adalah ilmu bahasa Arab, terkhusus ilmu nahwu. Di mana jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala, sampai-sampai para ulama kemudian menjelaskan kepada kita betapa pentingnya mempelajari bahasa Arab, terkhusus ilmu nahwu. Di antaranya adalah perkataan seorang ulama kita, "Idz law taraka ta'allumuhu latakhabbathu an-nas fi fahmi nususil kitab was sunnah." Idz law taraka ta'allamahu. Andaikan manusia itu meninggalkan mempelajari bahasa Arab, terkhusus ilmu nahwu, latakhabbathu an-nas fi fahmi nususil kitab was sunnah. Maka tentunya manusia akan terjatuh dalam kesalahan di dalam memahami Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ilmuhum biha ala ghairi huda. Dan tentunya jemaah rahmatullah, orang yang tidak memiliki dasar pengetahuan ilmu berbasis bahasa Arab, ilmu nahwu dan sharaf yang merupakan ilmu alat untuk memahami Quran dan sunnah, maka dikhawatirkan mereka memahami agama ini tidak di atas petunjuk. Wa rubbama amilu biha ala khilafil wajhi sahih. Bahkan boleh jadi orang ini memiliki pemahaman dan ilmu tidak sebagaimana pemahaman yang benarnya. Inilah bahayanya kalau seseorang itu cuek dengan agamanya. Inilah bahayanya kalau seseorang itu malas menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat para ulama kemudian menasihatkan dan memberikan semangat kepada para penuntut ilmu agar mereka ini tidak kemudian meninggalkan ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu. Di antaranya Ibnu Hazm rahimahullah taala berkata, "Walau sakata ilmun nahwi la sakata fahmil Quran." La sakata fahmul Quran. Andaikan seseorang itu, andaikan ilmu nahwu itu ditinggalkan, tidak dipelajari, maka orang pasti akan terjatuh dalam kesalahan memahami Quran. Wa fahmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka akan terjatuh dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau sakata la sakata al-Islam. Andaikan semua orang itu meninggalkan mempelajari bahasa Arab, mempelajari ilmu nahwu, maka tentunya mereka akan terjatuh di dalam kesalahan memahami Quran dan juga memahami kesalahan dalam memahami hadis. Dan tentunya zaman rahmatullah, kesalahan ini akan fatal karena agama seseorang terancam, mereka kemudian terjatuh dalam kesalahan ketika beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau kemudian mengatakan, "Wal-lughawiyuna qad adamu fi zamanina." Dan sungguh ahli-ahli bahasa di zaman kita sekarang ini, orang yang memperdalam mempelajari bahasa Arab, mempelajari ilmu alat, ilmu nahwu dan ilmu sharaf, maka itu di zaman kita sekarang ini semakin berkurang. Orang semakin meninggalkan mempelajari ilmu nahwu. Baik. Fatajidul faqih la yadri lughatal fiqh.
maka kita mendapatkan ya di sana ada orang yang faqih, yang paham ilmu fiqih, namun mereka tidak memahami bahasa fiqih, istilah-istilah fiqih. Wal muqri la yadri lughatal Quran. Begitu pula banyak orang yang membaca Al-Qur'anul Karim tapi mereka tidak memahami bahasa Quran. Tayyib. Wal muhaddits la ya'tani bi lughatil hadits. Dan banyak juga ahli hadis yang tidak cermat dalam memahami istilah-istilah al-hadis, mustalahul hadis. Tayyib. Kemudian fahadha tafritun wa jahl. Maka tentunya jamaah rahmatullah, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, tentunya ini adalah merupakan bentuk daripada menghinakan ilmu bahasa tersebut, sebagai menyepelekan ilmu hadis tersebut, seolah-olah ilmu tersebut tidak lagi kita butuhkan, kita tidak lagi inginkan dalam kehidupan kita. Maka ini adalah merupakan kebodohan, kata Imam Az-Zahabi. Kemudian As-Suyuti rahimahullah, Imam As-Suyuti rahimahullah berkata dalam kitab syarih ketika mensyarah kitab Alfiyah, qad ittafaqal ulama ala anna an-nahwa yahtaju ilaihi fi kulli fannin min fununil ilm. Ketahuilah, sesungguhnya ilmu nahwu ini adalah ilmu yang sangat dibutuhkan dari semua cabang-cabang ilmu yang ada yang kita pelajari. Masya Allah, jamaah rahmatullah, ilmu-ilmu yang yang kita pelajari, mulai dari tafsir, kemudian usulul fiqh, ilmu fiqh, kemudian ilmu hadis, mustalahul hadis, maka semuanya ilmu ini membutuhkan ilmu nahwu. La sima tafsir wal hadis, tanpa terkecuali apakah ilmu tafsir dan hadis. Dan Syekh Khalid Al-Hazar rahimahullah mengatakan, inna ma'rifat al-i'rab min al-wajibat allati la bud li kulli talibin ilm minha, alima minha. Bahwasanya ketahuilah, sesungguhnya mempelajari i'rab adalah merupakan di antara kewajiban yang harus dipelajari oleh penuntut ilmu. Wa minal muhimmat allati la yastaqnil faqih anha. Dan di mana mempelajari ilmu nahwu adalah merupakan ilmu yang sangat agung, yang sangat penting, yang di mana orang yang faqih, orang yang mempelajari agama ini tidak boleh merasa cukup mempelajari ilmu nahwu tersebut. Artinya apa? Harus lebih mendalaminya. Dan memang jamaah rahmatullah, ilmu nahwu ini semakin didalami, maka kita akan semakin mendapatkan ilmu manfaat yang sangat luar biasa dari kalamullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa jamaah rahmatullah? Rahasia-rahasia faedah-faedah yang sangat agung, yang sangat banyak itu didapatkan dari orang yang faqih dalam mempelajari bahasa Arab, orang yang paham dalam ilmu nahwu. Karena orang yang ketika tidak memiliki pemahaman ilmu nahwu yang baik, tidak memiliki pemahaman ilmu bahasa Arab yang baik, tidak memiliki pemahaman ilmu alat yang baik, maka mereka akan susah mendapatkan faedah-faedah dari keutamaan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat besar dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun harus menjadi catatan penting buat kita semuanya, bahwasanya ilmu bahasa Arab ini, ilmu nahwu, ilmu sharaf dan ilmu alat yang lainnya adalah merupakan wasilah untuk kita memahami dengan pemahaman yang benar berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dengan Al-Qur'anul Karim. Artinya apa jamaah rahmatullah? Kita mempelajari bahasa Arab, kita mempelajari ilmu nahwu, kita mempelajari ilmu sharaf dan ilmu alat yang lainnya untuk mencari kebenaran yang mutlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk semakin menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ironisnya, di sana ada sekelompok manusia yang kemudian mereka berbangga dengan ilmu nahwunya, hafal matang Alfiyah Ibnu Malik di luar kepala, hafal kemudian kitab-kitab Al-Jurumiyah, kitab ilmu bahasa Arab yang lainnya, ilmu sharaf, mereka fasih, mereka hebat melantunkan, mereka paham bagaimana mubtada khabar dalam sebuah kitab, penjelasan kitab, bagaimana kemudian na'at wa man'ud, mereka kemudian sifat wa mansuf, kemudian mereka mudhaf wa mudhaf, mereka hebat ilmu nahwunya, mereka di luar kepala ilmu nahwunya. Namun disayangkan ilmu ini tidak semakin mendekatkan diri kepada ilmu pemahaman yang benar. Tidak semakin mereka kemudian menjadikan hamba yang lebih bertauhid. Tidak menjadikan mereka semakin hamba yang benar-benar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru semakin menyerang orang-orang yang berjalan di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka semakin menyerang, menghina, merendahkan, bahkan memfitnah orang-orang yang di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu yang seperti ini jamaah rahmatullah tidak bermanfaat, tidak berguna untuknya. Apalah artinya ente paham ilmu nahwu, paham ilmu sharaf, namun semakin rusak dalam beragama, semakin kemudian membela perkara-perkara kesyirikan, semakin membela ilmu bid'ah, semakin membela perkara-perkara amalan bid'ah, semakin membela kekufuran, semakin membela kemaksiatan.
Kan ini lucu zaman rahmatullah. Apalah arti semua orang ilmu yang seperti ini? Jangan sampai Anda seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu apa? Maghdub. Mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa zaman rahmatullah? Orang Yahudi ini karena mereka paham ilmunya, mereka tahu ilmunya, namun mereka tidak mengamalkan, mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan dari ilmu tersebut. Antum paham ilmu nahwu, paham ilmu sharaf, paham ilmu bahasa Arab, balaghah dan seterusnya, namun semakin jauh dari kebenaran. Namun jauh semakin merendahkan, menyudutkan orang-orang yang di atas sunnah Nabi SAW. Maka ilmu seperti apa ini? Ilmu syaitan. Ya, wasilah wasming wasail syaitan untuk menggelincirkan antum. Maka jangan berbangga dengan ilmu nahwu. Kemudian Anda menyudutkan ustaz-ustaz yang keliru. Itu keliru dan salah itu biasa zaman rahmatullah. Baca kitab. Jangankan kita, orang Arab saja itu kadang salah dan keliru membaca kitab. Maka bagaimana lagi dengan kita? Namun ini ada orang jago baca kitabnya, jago kemudian mengirob kitab. Namun mereka semakin menjauh. Apa arti dari semua ilmu tersebut? Jangan sampai syaitan kemudian membuat kita nyaman dengan kejelekan-kejelekan yang seperti ini. Apalah artinya ya, semua ilmu itu hanya sebagai perbendaharaan kecerdasan dan kepintaran, namun tidak diaplikasikan, namun tidak berusaha mencari kebenaran, namun tidak berusaha untuk bagaimana semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bahayanya ya, ketika seseorang itu tergelincir. Qala Sya'bi rahimahullah, seorang alim yang tergelincir. Qala Sya'bi rahimahullah, ittaqul fajir minal ulama. Hati-hatilah kalian orang rusak dari mereka yang berilmu. Ya, takutlah kalian, jauhlah oleh kalian, waspadailah oleh kalian al-fajir minal ulama, yaitu mereka alim, mereka paham ilmunya, jago ilmu nahwunya, sorofnya hebat, bahasa Arabnya hebat, namun mereka ini fajir, banyak berbuat kerusakan, membela keburukan, membela kejahatan. Ya, seolah-olah orang yang di atas tauhid itu adalah musuhnya. Seolah-olah yang berdiri di atas sunnah Nabi SAW, berjalan di atas sunnah Nabi SAW itu adalah sesuatu yang harus diberangus, yang harus diperangi. Na'udzubillahi min dzalik. Wal jahil minal muta'abbidina fa innahu afatu kullu maftun. Begitu pula hati-hatilah kalian dari orang yang bodoh tapi dia ahli ibadah. Maka semuanya ini zaman rahmatullah ada dalam sifat-sifat kerusakan. Maka inilah pentingnya zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, kita kemudian tidak tertipu dengan orang yang jago nahwu, yang jago saraf, namun mereka akidahnya tergelincir, akidah mereka menyimpang, akidah mereka tidak di atas manhaj yang benar, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka kemudian suka menyudutkan, merendahkan kaum muslimin, ustaz-ustaz, para dai yang senantiasa berjalan di atas akidah yang benar, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalah artinya dari semua ilmu-ilmu yang mereka miliki ini, yang tidak mendatangkan manfaat untuk mereka, yang tidak mendatangkan kebaikan untuk mereka. Justru mereka semakin keras hatinya, semakin berbangga dengan ilmunya. Inilah yang harus kita waspadai, para penuntut ilmu yang rusak, para penuntut ilmu yang telah tertipu dengan ilmunya, para penuntut ilmu yang berbangga dengan ilmunya, namun mereka tidak mengamalkan ilmunya. Apalah artinya dari semuanya itu zaman rahmatullah. Maka itu adalah merupakan kunuzun sayyi'ah, perbendarahan yang buruk bagi seseorang yang mengetahui ilmunya, yang jago, yang hebat, namun mereka tidak diberikan hidayah untuk berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Maka demikianlah zaman rahmatullah, sedikit yang bisa kita sampaikan, bahwasanya kecerdasan, kepintaran, mempelajari ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab itu sangat penting. Tapi itu ketahuilah, itu hanya wasilah untuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian para alim bahwasanya ilmu itu bukan banyaknya perbendarahan yang dimiliki, akan tetapi tidak mendatangkan khusyuk. Ilmu adalah bertambah ilmu, bertambah khusyuk kepada Allah. Semakin mentauhidkan Allah, semakin berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab.